Sore, Zivana. Halo, Hai, baru pulang? enggak habis istirahat tuh. Oh, habis istirahat. Bangun tidur? Udah cuci muka? Masih ngantuk nggak? Enggak, Udah minum belum? belum. Belum, coba boleh dah. Minum dulu. Oke. Oke. Tadi pulang sekolahnya jam berapa? Jam 2:30. Oh, jam setengah tiga. Oh, beda ya kalau hari Jumat. Oke. Sekarang kita kegiatannya berdua aja karena Briannya kan lagi di Jogja. Kemarin dia bilang ada kegiatan. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, udah siap? Udah, Oke. Udah makan belum? udah. Oh, udah. Oke deh. Nah, hari ini kita masuk ke lesson ke-6 atau pertemuan ke-6, di mana akan kita awali lagi dengan sesi perhitungan lisan seperti kemarin. Nah, di perhitungan lisan ini ada yang namanya sifat komutatif penjumlahan. Sifat komutatif ini, jadi jika angkanya itu sama, dibolak-balik, itu nanti jumlahnya juga akan sama. Ini A, misalnya A-nya 3. Berarti kalau A-nya 3 di sebelah kiri, di sebelah kanan juga pasti 3. Kalau sifatnya komutatif. Kalau misalnya B-nya 2, B di sini juga pasti 2. Jadi nilainya akan sama-sama berapa nih? 5. 5. Oke. Ini namanya sifat komutatif. Jadi di sifat komutatif ini, jumlah angka itu nggak akan merubah apabila Zivana ngatur ulang penjumlahannya gitu. Dibolak-balik itu nggak akan berubah nanti jumlahnya. Oke. Nah, yang kedua ada yang namanya sifat asosiatif. Di sini em, urutan angkanya sama nih, A, B, C. A, B, C. Yang berbeda apanya nih? Kurungnya Iya, yang berbeda kurungnya. Di sifat asosiatif ini, ketika kita untuk menjumlahkan jumlah dua bilangan pada suatu bilangan, Givana itu dapat menjumlahkan suku pertama terlebih dahulu. Suku pertama itu adalah suku yang ada di dalam kurung. Lalu bisa menambahkan suku kedua ke hasil penjumlahannya. Misalnya di sini satu, di sini dua, di sini tiga. Sini satu, dua, tiga. Kita lihat masing-masing item, masing-masing hurufnya dia memiliki nilai yang sama. Jadi ketika kita bolak-balik dalam kurungnya, nanti jumlahnya juga akan tetap sama gitu. Ini yang pertama dalam kurungnya ada di kanan. Berarti kita harus menjumlahkan dulu yang B sama C. Kalau B plus C itu jumlahnya berapa nih? 5. 5. Nah, dijumlahkan dengan yang A. Berapakah ini? 1. Satu. Jadi 6. Ya, jadinya 6. Kemudian, A sama B. Berapa nih jumlahnya? 3. 3. 3 ditambah dengan C. C juga 3. Jumlahnya sama. Sama-sama 6. nilai 6. Nah, dalam sifat asosiatif ini, jumlah ketika kita menjumlahkan sisi kiri dan sisi kanan, itu akan sama ketika dalam kurungnya kita ubah. Awalnya ada di kanan, sekarang ada di kiri. Tapi untuk urutan angkanya sama nih. A, B, C. Nggak ada yang berbeda, nggak ada yang dibolak-balik seperti yang komutatif gitu. Oke, sampai sini. Bingung nggak? Enggak. Nggak. Oke. Nah, kesimpulannya, apabila kita menambahkan beberapa angka, angka-angka yang ada dalam sini, sifat komutatif maupun asosiatif, tersebut dapat ditambahkan dalam urutan. Urutannya apapun yang nyaman. Misalnya, Zivana mau menambahkan sisi kiri dulu atau sisi kanan dulu. Karena ketika Zivana
menambahkan yang mana aja dulu, nanti jumlahnya sisi kanan dan sisi kiri itu akan tetap sama karena itu adalah sifat komutatif yang ini dan yang ini adalah sifat asosiatif gitu. Oke, udah paham sampai sini? Nah, oke, kita ku latihan. Nah, ini ini soal yang pertama nih. Ini ada 43 ditambah 8. Di sini, apakah ada angka di antara hasil penjumlahan yang dijumlahkan untuk menghasilkan angka bulat? Kayak kemarin kita pecah. Nih, ini nih 43 dengan yang 7. Karena ketika 43 ditambah 7 itu akan menghasilkan angka yang bulat. Maksud angka yang bulat itu yang belakangnya ada 0. Ini kan jadi 50. Betul? Nah, ditambah 8 jadi lebih mudah 58. Oke, coba. Sekarang ini gimana nih? Yang mana yang harus kita jumlahkan biar angkanya bulat? 7 sama 4. 7 sama 4 apakah jadi 10? Harusnya 6 dengan 6 dengan 4 ya. Nih, 4. 16 dengan 4 nanti akan jadi 20. Jadi ini 57 ditambah 20 jadi 77 gitu. Oke, ada yang bingung nggak? Enggak. Nggak. Kalau sekarang ini nih, mana yang harus kita tambahkan biar bilangan itu bulat dulu? 38 tambah 2. Oke, good. 38 sama 2. Jadinya 40 ditambah 39. 40 ditambah 30 itu adalah 70 dan ditambah 9. Jadi 79. 9. Oke, yang ini yang mana nih? 45 tambah 5. Good. 45 tambah 5, 50 ditambah 43. Jadi 93. Kalau ini? 21 tambah 9. Oke, good job. 30 ditambah 32 jadi 62. Yang ini, coba jumlahkan sampai akhir. Yang mana terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan berapa, nanti hasilnya berapa. 76 tambah 4. 80 tambah 7. 87. Oke, good. Nah, di sini adalah hasil-hasil yang tadi Zivana jawab. Waktunya sekarang kita akan ke kuis perhitungan lisan. Nah nih, bentar ya. Ini les ke-6. Kakak kirim di chat Zoom ya. Nah, udah bisa kebuka? Di share, Miss. Iya, di-share. Susah nggak? Nggak. Nggak.
Iya, udah mau selesai nih. Sebutkan semua angka yang tidak kurang. Kalau tidak kurang berarti lebih. Wih, keren. Sebutkan bilangan terbesar yang digit pertamanya kurang dari digit kedua. Angka pertamanya itu lebih kecil daripada angka yang keduanya. Hmm. Oh, terus. Terbesar. Wih, keren. Gampang? Mhm. Oke, good. Kita lanjut lagi ya. Stop share. Ya udah di stop share tadi sama Miss. Nih, sekarang kita lanjut ke materi utamanya. Nah, kita akan mempelajari tentang perkalian seperti kemarin. Di sini ada perkalian lanjutan terkait masalah kontekstual, di mana nanti soal-soalnya itu banyak yang berupa soal cerita gitu. Oke. Nah, sebentar. Nah, di sini kita masih ingat ya, kemarin ada operasi dasar yang udah kita pelajari, ada tambah, kurang, dan juga kali. Sekarang adalah perkalian lanjutan. Contoh sederhana yang kemarin itu ketika 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Kemudian juga bisa kita kelompokkan perkalian itu. Misalnya ada 3 kelompok dikali 4 buah. Jadi 3 kali 4 jadinya 12. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada 3 kali 2, tiganya ada berapa kali atau duanya ada berapa kali nih kalau kayak gini? Bisa duanya ada 3 kali, bisa tiganya ada 2 kali. Oke, good. Kita lanjut ya, karena Givana masih ingat nih sama pola perkalian. Nah, tujuan kita hari ini, kita akan memahami konsep perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita akan mengidentifikasi situasi yang menggunakan operasi perkalian, juga akan mengubah soal cerita jadi bentuk soal matematika yang berbasis perkalian, dan juga akan menerapkan perkalian untuk menyelesaikan soal terkait masalah kontekstual. Nih, misalnya di sini ada 5 buah apel dikali 3 keranjang, di mana satu keranjangnya nanti akan ada 5 buah apel. Kalau dikali 3, maka akan jadi ada 5 ketutup? Pas. Iya, 15. Oke. Kalau misalnya di sini ada 6 kursi, dan 4 baris kursi, setiap barisnya itu akan jadi ada 6 kursi, jadi totalnya ada 24 Kursi. kursi. Nah, biasanya kalau di kehidupan sehari-hari ketika kita beli buah ini, kalau tentang kursi ketika kita duduk di kelas, di sekolah, lalu ketika em, soal yang lain di kehidupan sehari-hari ketika Azifana membeli alat-alat tulis seperti buku misalnya. Ada 8 siswa, masing-masing siswa dia membeli 2 buku. Jadi satu orangnya itu beli 2 dan orangnya ada 8. Jadi totalnya ada 16 buku gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Enggak. Oke. Nah,
Kapan sih, Miss, kita harus gunakan operasi perkalian? Kita gunakan operasi perkalian itu ketika kelompoknya sama, di mana nanti ada beberapa kelompok dengan jumlah anggota yang sama. Contohnya ada 4 kelompok. Nah, setiap kelompoknya memiliki anggota, yaitu 5 anak, kayak gitu. Atau kita juga bisa menggunakan perkalian ketika ada penjumlahan yang berulang-ulang. Contohnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kan itu seperti perkalian, gitu. 3 kali 3, 9. Dan ketika kita menjumlahkan sesuatu yang tetap, misalnya susunan baris dan juga kolom yang teratur. Misalnya di sini ada 5 baris, di mana setiap barisnya akan ada 6 kursi. Jadi nantinya akan 5 dikali 6 sama dengan 30 kursi, gitu. Oke, sampai sini. Ada yang bingung nggak? Enggak. Nggak. Nah, ketika kita akan mengubah soal cerita jadi soal yang hitungan atau jadi operasi, yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu dibaca soalnya, dipahami soalnya, dan dilihat apakah ada sesuatu yang memang em, berkelompok atau sesuatu yang bisa dikelompokkan sehingga hal tersebut bisa menjadi operasi perkalian atau bisa kita visualisasikan, bisa kita bayangkan dari soal cerita itu ke dalam gambar kita sambil berimajinasi gitu. Lalu kemudian ketika kita udah baca dan pahami, kita bisa tuliskan operasi bentuk matematikanya. Contohnya nih, ada 4 kotak, setiap kotak berisi 6 buah apel. Jadi 4 kotak dikali 6 apel. Itu jadi 4 kali 6, 24. Tuh, kalau misalnya ada 5 kotak, setiap kotak berisi 2 apel, jadinya berapa tuh operasinya? Berapa, Miss? 5 kotak, setiap kotak berisi 2 apel. 5 kali 10. Oke, gue jadi 5 dikali 2, 10 ya? Oke. Nah, ini ada langkah-langkah berpikir ketika kita mau mengubah soal cerita jadi operasi matematika. Yang pertama harus dibaca atau diidentifikasi, lalu kita tentukan apakah soal tersebut memerlukan operasi perkalian, lalu kita buat model matematika atau operasinya kayak kali, kayak gitunya. Kemudian yang keempat kita boleh menghitung dan menyelesaikan operasinya. Gitu. Nah, sekarang nih, misalnya di meja makan ada 4 kursi. Setiap kursi ditempati 2 orang. Berarti ada berapa orang di meja makan? 8. 8. Sekarang kalau ibu membeli 5 mie instan. Setiap packnya, 30. oke, good. Udah langsung nih. Kalau ada 3 rak di dapur, setiap raknya berisi 8 piring. Hmm. 24. Oke, 24. 8-nya ada 3 atau 3-nya ada 4. Nah, ini adalah visualisasi dari soal misalnya di sebuah kotak ada 5 buah apel. Jika ada 4 kotak, totalnya berapa apel? Berarti kita buat dulu. Ada 4 kotak. Setiap kotaknya ada 5 apel. Jadi kita hitung. 1, 2, sampai 5. Setelah itu, berarti ini 4 kotak. Kita tulis 4. Setiap kotaknya ada berisi berapa? Kita tulis 5, maka itu dikali. 4 kali 5 jadinya 20. Gitu. Bisa? Kita. Bisa. Oke. Nah, ini nih. Bisa nggak nih dikerjakan sama Jivan? Yang pertama 18. Mm-mm. 18 itu dari mana nih? Operasinya bagaimana? 6-nya udah 3 kali. Oke, berarti 6 dikali 3. 3. Kalau yang kedua, Yang kedua ada 28. 28 operasinya adalah
Tujuhnya ada 4 kali. Oke, tujuhnya ada 4 atau 7 kali 4. Kemudian, 3. Nomor 3, 40. 40. 40 berasal dari... Limanya ada 8. Oke, good. Mudah, sulit, atau sedang nih? Hmm, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Giovanna cepet nih jawabnya. Keren, perkaliannya udah lancar ternyata. Ini adalah strategi yang bisa Giovanna lakukan. Misalnya ada penjumlahan yang berulang kali. Langkah pertama berarti Giovanna lihat angkanya angka berapa, lalu dia diulanginya berapa kali. Nanti akan menjadi perkalian gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita mulai dari yang paling atas. Coba boleh dibaca sambil nanti dibuat operasinya dan dijawab. Kakak yang bantu tulis. Operasinya maksudnya apa? Operasinya itu berapa kali berapa? Oh, nomor 1 itu ada 30. Iya, operasinya berapa kali berapa ini? 5 kali 6. Oke, nomor selanjutnya. 24. Oke, good. 8 kali 3. Wih, keren. Lagi, nomor selanjutnya. Nomor 3, 28. Oke, berasal dari 7 kali 4. 7 kali 4. Gampang nggak? Gampang. Oke deh, good job karena gampang. Kita ada soal lagi. Kita langsung kerjakan yang ini nih, yang tingkat sedang. Tadi yang tingkat mudah, Zivana langsung bisa ternyata. Coba boleh dibaca dulu, nak. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu nih? Operasi 5 kali 8. apa? 5 kali 8. 5 kali 8. Di sini yang ditanyakan adalah berapa total pensil yang dibutuhkan. Jika ada 8 kelas dan setiap pack berisi 3 pensil, setiap kelas itu ada membutuhkan 5 pack. Berarti yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah perkalian ini. Setiap packnya kita kalikan 15. 15. 15 ini berarti kebutuhan untuk berapa kelas nih? Hmm, Satu. 1. Satu, karena di sini katanya setiap kelas, berarti satu kelas dia butuh 15 pensil. Kalau 8 kelas, berarti harus diapain 15 ini? Dikali 8. Nah, good. Dikali 8. Coba berapa? 8 kali 5. Tunggu, Miss. Oke. Miss jadi 120. Oke, good job. 120. Keren. Susah nggak kalau soalnya seperti ini? Agak susah. Agak susah. Oke, good. Nggak apa-apa.
Nah, coba yang ini deh. Boleh pakai annotate-nya. Oke. Wih, Ini sudah. gampang? Hmm, Gampang ya yang ini dibanding yang tadi. Oke, good. Betul. Betul juga, betul. Dan juga betul. Keren nih, Zivana. Kita lanjut nih. Kita nanti akan kuis tentang kalian. Sekarang boleh kerjakan dulu ini pakai annotate. Ini tentang uang. Tapi ketika Zivana sulit mengalihkan, Zivana hanya perlu mengalihkan bilangan depannya aja. Nanti nolnya disalin ke bawah, ditambah nolnya. Gitu. oke. Oke. Ini sudah. Ya, good. 40 dan... Oke. Mudah ya? Mudah? Oke. Betul yang tadi tuh jawabannya. Nah, mengapa sih kita perlu perkalian nih, Zivana? Karena ketika ada suatu permasalahan yang rumit yang harus kita hitung satu-satu, itu bisa lebih mudah ketika kita menggunakan perkalian. Jadi, berhitungnya juga bisa lebih cepat gitu. Bisa lebih efektif nih waktunya. Jadi, nggak buang-buang waktu untuk ditambah lagi, berulang-ulang. Jadi, langsung saja dikalikan. Tuh. Nah, ini latihan di kehidupan dunia nyata nih. Ini ada beberapa soal. Ini sama ya ternyata ya. Coba Zivana kerjakan dua soal terakhir nih. Yang kebutuhan sekolah dengan yang makan siang. Berarti totalnya berapa? Atau operasi perkaliannya bagaimana? Kalau ini kan 5 kali 8.000. Kalau ada yang bingung, tanya ya. Ya. Miss, berarti ini 12 kali 5. Yang mana?
Yang ini. 3 buku tulis harganya segini. Dan 2 pensil harganya 5.000. Jadi ini adalah 3 kali 12 dan 2 kali 5.000. Nanti dijumlah hasil dari perkalian yang pertama dengan yang kedua. Jadi 3 kali 12.000 dengan 2 kali 5.000. Dijumlahkan hasilnya. Hmm? Hmm, udah, Miss. Oke. Jadinya 3 kali 12 berapa? 3 kali 12.000. 46.000. 46.000 dihasilkan dari Dari 3 kali 12 terus 2 kali 5. Terus hasil dari 3 kali 12 sama 2 kali 5 digabung. Oke, good. Bisa nih, keren Sivana. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada soal hitungan campuran. Jadi, kira-kira Zivana bisa nggak nih? Miss contohin satu. Pak Budi membeli 3 kardus buku. Setiap kardus berisi 12. Berarti 3 kali 12. Ini akan ada berapa buku nantinya? Di sini, jika harga setiap buku adalah 8.000, berarti nanti hasil ini dikali 8.000. Karena di sini yang ditanyakan adalah total harga. Jadi, jumlahnya berapa nih? 3 kali 12 berapa, Zivana? 3 kali 12. 36 ya? Betul nggak? 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 36. 36 ini dikali 8. Berapa nih? 36 Mm-mm. kali 8. Adalah 288.000. Jadi total harganya semua buku adalah segini. Oke, coba punyanya Jivana nih. Nah, nomor 2. Bisa nggak? 50? Oh, iya. Oke. 50 didapatkan dari 5 dikali 4 100. mm, Terus dibagi jika setengah. setengah Mm-mm. berarti dibagi 2. Oke. 100 dibagi 2 jadi 50. Good job. Nomor 3. Oke. Mm-mm.
Good job. Keren. Nomor 4 terakhir. Oke, good job. Keren. Mm-mm. Terus? Oke. Gampang nggak? Hmm, Lumayan. ya lumayan. Lumayan. Tidak semudah yang awal ya. Yang ini Mm-mm. harus dikalikannya 2 kali. Keren sih, Fana. Oke, kalau gitu kita akan kuis tentang perkaliannya. Lesson 6. Nih, aduh. Capek nggak? Enggak. Nggak. Oke, boleh share screen yuk. Oke, sambil dibaca, kalau ada yang tidak paham, boleh tanya. Ini diapain mesin roda-rodanya? Bentar. Dimasukin juga. Di sini di parkiran ada 6 mobil. Kalau mobil kan ada 4 roda. Dan 2 motor. Kalau motor ada 2 roda. Berapa jumlah semua roda? Berarti 6 Red dulu. A Dikali berapa? 6 kali 4. 6 kali 4 ditambah 5 kali 2. Jadi hasil perkalian yang ini dijumlahkan dengan yang ini. Wih, bentar. Miss izin hapus annotate-nya. Nah, takutnya nggak ngalangin. Umur Ani sekarang 8 tahun. Umur kakak adalah 2 kali umur Ani. Ani ditambah 3 tahun. Berapa umur kakak? Berarti kalau 8. Wih, keren. Hmm. Berarti ini 4 kali 9 ya, Miss. Iya. Terus lihat sayangnya ada 5 mangga yang busuk. Berarti 4 kali 9 dikurangi 5. Ya, cuma. Mm-mm. Soalnya ada yang busuk. 36 kurang 5 satu 5 kali 5 kali 6 makanya 30.
Kali 8 puluh tiga 9 38 37 36 35 34 33 32 berarti 39 24 220. Berarti ini 30 kali 4 Miss. Apa Ibu, 30 kali 6? ibu punya 30 permen. Ibu bagikan kepada 4 anaknya. Berarti kemudian 30. masing-masing mendapat 6. Berapa sisa permen ibu? 6 kali 4 berapa? Kemudian 30 dikurangi hasil Oh, 6 kali ini 4. 4, 4, udah bang, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30. Ini berapa soal, Miss? Sebentar lagi selesai nih, sampai warna biru ininya sampai sini. Oh, Mm-mm. jadi dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Ini kali 5 tetap 30, 40 kurang 3, 9, 8, 27, 27, 27, 26, 29, 24, 3. Hmm, 8, 9, 8. 8 kali 3, 8 kali 3, 24, 24, 24, 24, 29. Ini Wih, sudah keren. Iya, udah. Gimana? Gampang? Atau cukup hmm, menantang? lumayan lah. Apa? Lumayan. Oke. Oh iya nih, kita sambil kerjakan kuis yang kemarin sebagai tambahan. Karena kemarin nggak kebuka ya. Jadi kemarin sama Miss diganti. Nih, ini gampang kok materinya yang kemarin nih. Nah, dadah. Hmm, 4 kali 3, 12. Ini ada apa ini? Nggak ngerti. Apa pola perubahan setiap pengali naik satu? Lihat di sini. 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5. Dari 12 ke 16, setiap dia naik, kan ini 3, ini 4. Setiap dia naik ke pengali satunya, dia bertambah berapa? 12 ke Berarti 16? 12 ke 16 gitu, Mm-mm, Miss. betul. Bertambah berapa? Oh,
Ditambah 4. Oke. Nah, gitu. Coba di bawah. Nah, MS 12 Tanpa menghitung satu-satu. Berapakah 4 kali 8? kali Nih, 4 kali 8. 5 kan 20. Berarti 4 kali 8 berapa? Oh iya. Salah klik nih. Ini juga sama. Berapa kenaikannya yang tetap? Hmm, Wih, keren. 6 kali 7. Hmm, 6 kali 4, 24. Kalau 6 kali 7, berapa? Oh, 6 kali 7. Iya. Ini kan berapakah hasil 6 kali 7? Di sini 6 kali 4-nya udah diketahui nih, 24. Berarti yang selanjutnya berapa? Yang ketujuhnya. Oh, Wih. Apakah hasil perhitungan mereka sama atau beda ketika dihitung? Kalau dihitung itu berarti harus yang di dalam kurung dulu baru dijumlahkan. Dalam kurung dulu baru dikurangi. 9, 7, 5, 6, 56, 55, 54, 54. 9 kali 5. Hmm, 4. Empat puluh lima ditambah 9. Oh iya, aku lupa nambahin, Miss. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang, menurut Zivana, strategi mana yang lebih cepat? Ah, good. Mana penguraian yang logis 8 kali 7? Hmm, Wih, keren. Lihat di sini. Bantu alien membuat soal cerita. Wih, keren nih. ini 30. 30 bagi tambah. Dan mana lagi? Kan dua. Pilih dua Hmm, kemungkinan. Wih, keren. 7 kali 4. Wih, 8 kali 3. 8 kali 3 berapa? Kali 6 kali 6 juga 1. Oke, good. Salah. Mm-mm. Wih, keren. Skornya 95. Good job, Zivana. Ini bisa disimpan sertifikatnya atau enggak? Nggak bisa. Coba dikecilin. Ini nih, Gimana? mana nih? Sebentar. Terus, terus.
Di sini, 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 sini. Titik tiga, Mana? titik tiga, titik tiga. Bentar. Nah, zoom ininya dikurangin. Lagi. Nah, udah. Kekecilan. Lagi, klik lagi tambahnya. Lagi, lagi. Nah, udah. Sebentar. Wih, keren. Gimana caranya, Mas? Cara nyimpennya nih, Miss sudah screenshot nih. Zivana, lihat di chat. Chat yang Miss kirim. Wah, ini terus diapain? Di download. Ada tanda Save panah as. bawah. Save as. Iya, save as. Udah di save as. Belum. Dah. Nah, kasih nama. Zivana. Gak usah, Miss. Udah ketebak gambarnya. Oh, udah ketebak gambarnya. Oke, boleh deh. Oke, good job. Tadi yang salah cuman yang itu ya. Yang lupa dijumlahin 9. Mm-mm. Iya, good. Tidak apa-apa. Berarti di kegiatan selanjutnya Zivana harus lebih teliti lagi. Oke? Oke. Oke, kalau begitu kita simpulkan nih kegiatan hari ini. Zivana hari ini ngapain aja ya? Masih ingat kita belajar apa? Belajar perkalian. Perkalian. Lalu perkaliannya apakah perkalian aja atau perkaliannya pakai soal cerita? Sama perkalian Mm-mm. cerita. Cerita, di mana tadi Zivana juga berlatih untuk mengubah soal cerita jadi operasi matematika. Apa yang sulit menurut Zivana hari ini? Dan perkaliannya dikali dua lagi. Dikali lagi. Oh, yang 2 kali, yang ada 2 langkah. Ya. Oke, berarti harus lebih teliti lagi nih baca soalnya ya. Oke, kalau perkalian biasa, mudah tadi, kayak gini. Coba boleh dong diisi kalau mudah nih, sebelum kita tutup. Hmm, Apa ya? Yo, tadi udah pernah dikerjain tuh yang 6 kali 8. 6 kali 8 plus 19. 6 kali 6, 36. Oh iya, salah. Ya, salah. Kalau 6 kali 8 berapa? Habis 6 kan 36. Kalau 7 berapa? Kalau 8 berapa? Tiga, tiga dua, tiga dua, empat empat enam, empat tujuh, empat delapan. Iya. Hmm. Mungkin 5, 6, 24, 24, 24, 24, 34, 3, 3 berapa ya? 7 kali 6. Kali 4. Eh, 4. Terus 1, 7 kali 6, 2. 7 kali 7 kan Oh, 49. berarti Berarti dikurangi 6. 1 Mm-mm. kali 3 kali 4. 12. 2 kali 1, 3, 4. Berarti Oh, dikali nak. Oh, kan ini 6. Jadi 2 kali.
Hanya Miss nggak kelihatan 14 yang atas. Kenapa tiba-tiba 3 dikali tiba-tiba 42? Ternyata ada angka 14. 8 Hmm. kali 4 terus 30 dan kali 4. Dah, Wih, keren. Gampang? gampang. Gampang ya ini. Oke. Kalau gitu, Sivana boleh buka platformnya, Algonova, untuk Oke. isi simpulannya. Hmm, Di share screen ya. oh, di-share. Iya, biar bisa lihat nih. Sivana suka main game nggak? Suka Main game apa? Roblox. Roblox. Sivana udah tahu bisa dapat Roblox bisa dapat ini apa namanya? Robux di Algonova. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Miss kasih tahu nih. Oke, boleh kembali ke profil. Coba klik saldo. Di sana klik saldo. Saldo di sana bisa ditukar. Coba lihat toko. Nah, Wah, wah, ya, kok keren. belum bisa? Karena kalau misalnya untuk menukarkan koin ini biar bisa ditukar ke Robux, kalau 100 Robux minimal harus 600 saldo koin. Oh, oh no. Cara dapetin koinnya yaitu mengikuti kelas tiap ada jadwal. Dan coba lihat di misinya, klik misi. Nah, Zivana akan mendapatkan koin ketika Zivana menjadi siswa teladan di kelas, yaitu mematikan dan tetap on kamera. Kemudian, disiplin waktu. Kemudian, aktif ketika belajar atau ketika ditanya, Zivana jawab. Kemudian, ada lagi tuh, fokus ketika belajar. Atau Zivana ikut lomba-lomba. Ini udah, Kebetulan, Miss. Ini udah. apa ini? Ayo mulai permainan. Oh, itu ini. Untuk ini, custom avatar. Udah pernah belum custom avatar? Custom avatar apa? Coba Nih, boleh dong, diklik ini nih. Tanda panahnya. mana, Miss? Bisa ada nih, kasih panah. Ya, klik custom avatar. Oke. Boleh di-scroll ke bawah? Ini, klaim hadiah. Tuh di atas ada tadi. Nah, ketika ada klaim hadiah, Zivana harus klik klaim hadiah biar dapat item-item untuk di-custom. Kembali ke belajar. Oke. Nah, Zivana boleh pilih. Boleh ganti-ganti nih avatarnya. Kan Zivana perempuan, boleh ganti nih jadi yang ini. Wajahnya. Mana? Oh, ini. Nah, itu wajahnya bisa ganti-ganti. Bisa pakai di sini rambutnya, ada bajunya, sweater. Tuh bajunya belum banyak. Nanti kalau udah banyak, kalau udah sering main, sering belajar, tuh dapat itemnya banyak. Ada rambut di sana juga di sini. Di mana nih? Kalau nggak salah. Nah, itu ada apa tuh? Nanti kalau udah beres di custom, harus diklik simpan biar item yang udah Zivana pakai ini kesimpan. Jadi nanti di yang sininya tuh nggak kosong nih. Wah, Jadi, bisa pakai jilbab. iya bisa dong. Biar mirip ya sama Zivana. Nah, setiap setiap nanti Wow. harinya tuh bakal dapet ini apa namanya? Item-item. Kalau kita memenuhi misi-misi yang ada di bawah. Coba misinya bukan yang ini, tapi misinya yang ada di custom avatar. Beda lagi. Kalau yang tadi misi untuk dapatkan koin, kalau yang ini misi untuk dapat item-item. Coba boleh dibaca tuh dari mulai di atas. Nah, di sini nih, yang misi peningkatan avatar. Level 1 berarti Zivana harus dapat minimal satu teman. Kemudian ada misi Gimana belajar. carinya? Carinya. Oke,
lihat ini, teman-teman dan teman sekelas. Oke, dilihat teman sekelas. Ya, Terus nih. apa, Miss? Ini nih, Sivana salah klik tadi. Ke sini, nak. Teman sekelas. Oke nih, boleh berteman sama Brian. Nanti biar Brian juga berteman balik. Nah, sekarang klik yang ini, teman-teman. Oke, belum ada ya. Ada teman kelas gak? Nah, di sini ada mainan juga, ada game. Sivana pernah main game di sini? Belum. Belum. Kalau main di sini, coba. Di sini di custom avatar ada misi juga. Kalau nggak salah, boleh apa namanya harus on di atau harus buka platform ini selama berapa hari gitu kalau nggak salah. Coba di scroll ke bawah, nak. Bukan yang bawah-bawah ya, atas. Bentar. Kita lihat satu-satu. Ini kan tadi teman. Kalau kita dapat teman, kemudian ini belajar nih. Nanti kalau misalnya udah 10 pertemuan, Sivana bisa dapat hadiah yang ini gitu. Ini buat bisa ditukar nanti sama Robux. Enggak, kalau yang tadi buat avatar. Kalau misi yang tadi untuk avatar, kalau misi untuk Robux ini yang dapat koin. Nanti yang tambahin koin, Miss. Tapi kalau misalnya Zivana ikut lomba yang ada di Algo, nanti Zivana dapat koin. Coba lihat koin-koinnya ke samping, nak. Terus ini. Mm-mm. Nah, di sini tuh. Juara Algonopa, lihat berapa koin dia dapatnya. Kalau dapat juara 200 koin. Nah, ada 150 koin. Itu tergantung juara berapa. Zivana mau ikut kah lomba? Ada lomba nih. Lomba Kebetulan apa? lomba buat video. Video kreatif. Nanti Zivana harus ini apa namanya? Share di Instagram. Nanti kalau Zivana ikut aja, Zivana tetap dapat koin meskipun tidak menang. Tapi kalau menang, dapat koinnya lebih banyak. Dan akan ada voucher Robux gitu. Langsung dari yang kalau menang banget gitu. Kalau pertama. Tapi kalau hanya ikut serta seperti peserta aja, meskipun tidak menang, Zivana akan dikasih 35 koin sekali mengikuti. Gitu. Nanti kakak kirim di ini ya, di grup. Oke, Ini bisa buat game. ini bisa main game. Coba nih, boleh mainin salah satu nih. Geometry Dash. Di atas, tadi ada. Nah, ini. Mm-mm. Yang bisa dimainin itu yang ada, sebentar. Ditunggu dulu. Ini gimana? Tunggu, ini masih loading nih. Nah, yang bisa dimainin itu yang ada tulisan loading project. Ini bisa dimainin. Nanti klik yang tombol bendera hijau. Itu bisa dimainin. Mm-mm. Terus ini gimana? Boleh diklik next atau apa? Nih, portal to Scratch atau apa? Boleh sih mana? Klik yang mana? Ini apa? Yang ini nih. Klik. Bisa diklik nggak? Kalau nggak klik atasnya bisa. Nah, nah gitu. Wih, Weh, weh. wow. Wow, seru gak? Nah, ini game adalah game buatan muridnya Algonova juga. Ya, Di sini, anak-anak yang mengikuti course di Algonova, terutama dia mengikuti dalam game, pembuatan game, dia project akhirnya buat game seperti ini, Sivana. oh, Ini bukan buatan tutor-tutornya, tapi buatan anak-anak yang les di Algonova juga, kayak Zivana gitu. ini kalau cara keluarnya gimana, Miss? Cara keluar pengen pilih yang lain. Ya, Klik lagi di sini, The Hall of Fame, atau di scroll ke bawah, nanti ada apa lagi? Gitu. Wih, kayaknya seru nih buat Sivana ya.
Nah, kalau kayak gini berarti dia gambar gitu. Ada yang berupa gambar, ada yang berupa desain, ada yang berupa game. Cara membedakannya, coba klik lagi the Hall of Fame-nya. Nah, kalau misalnya mau game, biasanya ada di sini, yang ada tulisannya Scratch. Ini, mana nih? Ini biasanya game. Nah, itu game. Kalau gambar, bisa dipilih yang gambar gitu. Hmm, Hmm. Sivana suka? suka. Suka. Ini gamenya game apa nih? Game ini memakai bahasa Inggris ya, teman-teman, katanya. Maaf kalau harus pakai bahasa Inggris. To follow the smell. Hmm. Nah, ini kunci untuk memainkan gamenya. Boleh klik apa aja tuh di sana. Ini, atau ini, atau ini, atau ini. Nah, begitu. Lucu nggak game-gamenya? Lucu. Unik ya? Ya, Hei. Oke, jadi si Fana itu boleh buka platform Algonova di luar kelas juga. Boleh main game, boleh explore. Nanti boleh ganti-ganti avatarnya. Kalau Zivana sering buka platformnya, misalnya mau lihat-lihat di home ada apa aja, di The Hall of Fame ada apa saja. Lalu nanti Zivana kepo nih, gimana ya caranya dapetin koin ini? Nanti Zivana boleh explore juga di koin di misi-misinya apa aja gitu. Ya, ya, oke, kalau begitu, tadi udah mengisi platform dan juga udah selesai mengerjakan um, kuis dan juga soal-soalnya. Sekarang, nanti Zipana habis ini boleh masih buka di platform, tidak apa-apa. Nah, ya. untuk koinnya, misalkan kasih koin setiap Zipana masuk kelas. Oke, Oke, nanti poinnya akan bertambah, maupun itu Zivana atau Abrian. Gitu. Tapi poinnya bertambah sesuai dengan apa yang Zivana dan Abrian lakukan. Misalnya Zivana membuka dan mengaktifkan kamera lalu bisa tertib menggunakan mikrofon itu dapat 10 poin. Kemudian kalau misalnya Zivana hadirnya itu tepat waktu bisa dapat 10 poin juga. Lalu bisa aktif ketika ditanya dapat 10 poin juga. Lalu ketika Zivana ikut lomba itu akan dapat 35 koin. Tapi kalau misalnya lombanya ternyata juara satu, itu dapat 200 koin. Banyak banget tuh. Oke, nah berarti untuk hari ini, Zivana tadi dapat 30 koin. Karena Zivana udah melakukan misi-misi di hari ini. Nanti koinnya bertambah tuh. Berapa tuh hari ini? 150. 170. Coba di refresh lagi yang lingkaran bulat di atas. 100, 150. Oh ya, Demi sudah 170 loh. Oh, coba Oh cek lagi. iya, Ya kan? 170. Iya, Itu, udah cepet mau, ini udah mau banyak nih. Berarti harus lebih rajin belajarnya. Jadi nanti kita dapat koin bisa dikumpulkan ke Robux. Zivana suka beli Robux? suka. Oh, suka beli? Iya. Wih, biasanya suka beli berapa Robux? Kadang 80 Robux, kadang 400 Robux. Waduh, banyak banget. Sama mama dibolehin? Boleh. Boleh, wih. Nah, kalau beli kan pakai uang. Nah, kalau sekarang Hmm, Zivana bisa belinya gratis dengan cara Zivana belajar aja tuh. Bisa kalau belajar dapat Robux banyak. Berarti harus rajin belajarnya. Oke, kalau begitu kita tutup hari ini. Sebelum kakak tutup, ada yang ditanyain dulu nggak? enggak. Nggak. Oke, kalau gitu kita foto dulu yuk. Hitung sampai 3, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa kita di hari apa tuh? Rabu. Rabu. Oke, bye-bye. Bye-bye.